masangnya nggak bener, terus habis itu ngebongkar ini juga nggak bener. CVT itu aku ganti fan belt kan waktu itu, nggak bener guys, diketok-ketok sampai setengah jam nggak dunung-dunung. Akhirnya terus aku ngomong inisiatif nyari mekaniknya yang lain yang tetap kan, tak suruh minta bantuan, baru kebuka itu bagian sana itu di daerah apa sih namanya yang ada fan belt, ada roller, itu baru kebuka semua di sana itu. Nah habis itu aku udah wah bener-bener nggak bisa diajak ini kompromi. Kalau motornya aku nggak ini sebenarnya nggak ada masalah. Meskipun kemarin ada rumor rangka esaf itu patah-patah itu, aku nggak ini Mas Yan. Maksudnya aku nggak sampai yang takut banget itu nggak. Soalnya kalau perawatannya oke ya nggak ngaruh juga sih rangka esaf itu. Tapi kalau pemakaiannya yang lain aku nggak ngerti. Tapi kalau pemakaianku insya Allah aman sih. Nah di situ guys, jadi akhirnya aku terus putusin, udah deh ganti merek gitu loh. Akhirnya aku pindah ke si Suzuki ini. Awalnya mau ngambil Yamaha, cuman dulu tuh mau ngelirik Yamaha R15 atau Yamaha MT gitu loh. Terus NMAX aku lagi gak pengen ini, sebenarnya seneng sama NMAX, cuman nggak lagi pengen Matic. Pengennya sih nyari motor-motor cowok gitu loh. Karena asumsiku motor cowok itu enak buat jarak jauh, itu buat touring gitu aja. Nah akhirnya kok ngelihat harganya the best, mahal bos, senggol. Akhirnya aku terus gak jadi. Nah kebetulan harga yang masuk akal si Suzuki ya Odin, tak cek. Kalau Kawasaki ya oke. Cuman aku agak takut, skeptis sama underdealnya. Dimana underdealnya itu mahal. Terus kalau mahal tok sih masih oke. Kadang ada yang bilang susah dicari, terutama baut-baut prei mas. Makanya aku putusin nggak ngelirik Kawasaki. Ya wes akhirnya pilihan jatuh di sini. Ini udah best choice. Dan aku cukup suka sih, walaupun memang nggak 100% puas karena ada beberapa yang aku nggak suka. Kayak ini gearboxnya, bukan gearbox ya, katanya sih bagian perkoplingannya sih, platnya itu. Cuman ya gitu, overallnya sih aku suka sama motornya itu, nggak nyesel lah. Walaupun katanya joknya keras, ya emang keras, tapi masih enak. Aku pakai buat jarak jauh kayak gini tuh nggak nyiksa banget, nggak kayak waktu aku pakai Beat untuk keluar kota. Wah Allah, itu bener-bener aku udah nggak sanggup itu. Biasanya baru nyampe Lamongan kota itu aku udah berhenti ngopi. Bukan karena mesin panas, enggak, tapi karena pantatku yang panas, bokongku itu. Gara-gara nggak tahu kenapa joknya itu. Padahal itu udah aku modif, udah aku tambahin latek gitu, 2 lapis, tetep baik
nggak bisa ngilangin perihnya itu, berasa perih banget guys. Kalau motor ini masih ada, ya panas-panas wajar, memang nggak nyaman banget itu gitu enggak, tapi masih minim enak gitu loh. Panasnya itu masih wajar. Aku belum tahu sih selain GL ya, kalau GL itu nyaman paten itu. GL Max itu nyamannya paten itu asli. Joknya kalau masih utuh ya, belum dia bawain. Suspensinya kalau masih ori, belum mengalami perubahan itu, waduh guys, asli guys, aku suka banget sama GL, nggak ada obat itu. Oh ya, satu hal ya, untuk yang sekarang ini, kemarin yang waktu 92 Shell nyampe Gresik sini udah belum sampai Gresik sih, di belakang Gresik tadi ya, bukan di kota lah, masih di duduk sampean, itu bensinku udah berkurang 2 bar. Asli guys, 47,5 apa ngegas apa ya, seram sembarangan lah, naik turun nggak ngelihat RPM gitu, ngegas sembarangan itu masih di 40-an ke atas loh, 45 ke atas loh. Wih, dan ini tambah suka aku sama BP ini. Mudah-mudahan BP buka banyak cabang ya, nggak cuman di macet di sini, minimal Lamongan ada. Oh ya, kita ngomong lagi soal panas mesin ya. By the way, panas yang dihasilkan di mesin itu biasanya aku ngeceknya di sini nih, indikatornya. Kemarin yang waktu pakai 92 itu emang kan nggak panas, yang punyanya Shell itu, yang super. Tapi yang ini, yang BP, tapi yang BP ini lebih enak lagi, lebih mantul. Kayak berasa apa ya, kalau misalkan aku bilang kayak habis diservis gitu kan lebay, tapi emang kayak gitu, kayak berasa motor habis diservis gitu loh. Enak. Cuman kalau soal pembakaran tenaga ledakan ke akselerasi, kayaknya sih aku mesti harus nyoba BP yang 95 sih. Nggak tahu, cuman aku kalau di Surabaya itu
beloknya itu loh yang terlalu jauh ngambilnya. Paling dekat itu ya di daerah Kapal Selam itu udah. Seingatku di sana ada BP di daerah Kapal Selam itu. Tapi nggak tahu deh. Cuma nanti sewaktu-waktu aku harus nyoba sih yang 95. Terus ngomper. Kalau aku lihat di YouTube, rata-rata itu banyak